Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Semoga Ustazah Miftah dan seluruh ustazah, asatidah yang bertugas senantiasa diberikan kesehatan. Juga salam sayang Ummah untuk seluruh teman-teman Maskal Hufat dan teman-teman umum yang bergabung pada hari ini. Hari ini langsung saja teman-teman sekalian, tema yang akan kita bahas adalah sikap saat dihina. Siapakah di sini yang seumur hidupnya tidak pernah dihina, tidak pernah dicaci maki, tidak pernah direndahkan oleh orang lain? Rasa-rasanya tidak ada. Semua manusia ada hatersnya. Setiap manusia pasti ada yang mencintai, ada yang membenci. Kenapa mau bilang pasti? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja seorang jadi ketua hasanah bagi kita, contoh teladan bagi kita. Juga ada yang mencintai, ada yang membenci dengan kita. Yang kita bahas pada hari ini adalah bagaimana sikap kita kalau suatu hari nanti ada orang yang menghina, mencaci, merendahkan kita. Kita memilih sikap marah atau kita memilih sikap untuk membalas, atau kita memilih sikap untuk dendam dan sakit hati berketerusan, atau kita memilih sikap untuk introspeksi diri, atau kita memilih sikap untuk memaafkan dan mendoakan. Nah, hari ini akan kita bahas teman-teman sekalian. Sebelum membahas bagaimana sikap kita saat dihina oleh seseorang, maka lihat dulu bagaimana contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya ketika beliau-beliau ini dicaci, dihina, direndahkan. Apa yang beliau-beliau lakukan? Pertama kita lihat sikap yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita tahu, Rasulullah adalah sebaik-baik manusia. Beliau adalah sebenar-benarnya teladan. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah ketika melakukan dakwahnya, mengajak orang lain menuju kepada jalan kebenaran, mendapatkan banyak sekali pertentangan. Dihina sebagai tukang sihir, dihina sebagai kalimat-kalimat negatif lainnya. Kita lihat bagaimana kisah yang sangat masyhur ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikunjungi oleh segerombolan orang dan kemudian mengucapkan sebuah kalimat yang juga didengar oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kalimat yang diucapkan oleh segerombolan orang itu kepada Nabi Muhammad adalah, kecelakaan bagimu ya Muhammad. Lalu Siti Aisyah yang mendengar hal tersebut kemudian ikut turut membalas dengan kalimat kecelakaan dan laknat bagi Allah kepada kalian. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar Siti Aisyah mengatakan hal seperti itu? Beliau mengatakan, tenang saja wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai kasih sayang dalam setiap hal. Begitu pula ketika sebuah kisah masyhur, Rasulullah memberikan makanan kepada seorang pengemis Yahudi yang buta. Bagaimana setiap hari dalam keadaan buta, Rasulullah menyuapi orang buta tersebut. Sang pengemis buta itu selalu mengatakan, jangan dekat-dekat pada orang gila Muhammad. Orang itu adalah pembohong, Muhammad adalah tukang sihir. Dan kalimat-kalimat hinaan, cercaan, makian lainnya. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut membalas kalimat yang diucapkan oleh pengemis Yahudi yang buta itu? Tidak. Rasulullah justru melakukan kebaikan demi kebaikan untuk sang pengemis tua itu. Rasulullah tidak berucap apapun, teman-teman sekalian. Kebiasaan yang Rasulullah lakukan kepada pengemis Yahudi tua itu adalah senantiasa setiap harinya memberikan makanan, menyuapi makanan ke mulut Yahudi yang buta tersebut. Sampai suatu ketika orang Yahudi yang buta tersebut merasa kehilangan karena sudah berapa hari ini tidak ada orang yang menyuapinya. Ternyata Rasulullah sudah meninggal dunia dan digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan sang pengemis tua itu tahu bahwa itu bukan orang yang biasa menyuapinya. Ketika diberitahu bahwa orang yang biasa menyuapinya meninggal dunia, orang tersebut sedih. Bertambah lagi sedih sang pengemis tua ketika tahu bahwa orang yang menyuapinya selama ini adalah orang yang selalu ia caci maki. Maka hatinya tersentuh dengan kelemah lembutan, dengan kebaikan Rasulullah, maka dia masuk Islam. Kita lihat sahabat-sahabat Nabi lainnya, teman-teman sekalian, contohnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Bagaimana kita tahu kisahnya beliau, bagaimana orang tuanya Ammar bin Yasir ditarik di bawah terik matahari dan mendapatkan siksaan yang hebat. Ayahnya meninggal dunia karena siksaan dari orang kafir Quraisy. Ibunya Sumayyah adalah syuhada pertama dan juga meninggal dunia yang ditusuk dengan cara ditusuk dari bagian bawah sampai menembus kepada lehernya. Kemudian didapatkan siksaan cacian. Begitu juga Ammar yang melihat orang tuanya seperti itu. Ammar juga disiksa luar biasa.
Atau hinaan, cercaan itu tidak hanya dengan lisan, kadang-kadang dengan perbuatan, tindakan yang terlalu kelewat batas juga dirasakan juga oleh sahabat Nabi lainnya, Sayyidina Utsman bin Affan. Bagaimana beliau tidak hanya dihina, dicerca dengan kalimat, tapi juga dengan perbuatan. Beliau dibalut gulungan tikar yang terbuat dari daun-daun kurma, kemudian diasapi dari bawahnya. Atau Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, yang dulunya adalah seorang pemuda tampan, pemuda kaya raya, yang dicintai oleh orang-orang di Mekah. Namun ketika memilih masuk Islam juga dihina, dicaci maki, sampai akhirnya beliau mendapatkan penyiksaan yang luar biasa, sehingga yang tadinya tubuhnya bagus kemudian menjadi kulitnya bersisik, tidak terurus. Banyaklah cerita-cerita lainnya teman-teman sekalian, bagaimana Rasul dan para sahabatnya menghadapi cercaan, hinaan, makian, tidak hanya kekerasan dari fisik atau tidak hanya kekerasan dari verbal maupun juga dari fisik. Bilal bin Rabah juga begitu. Kita ingat Bilal bin Rabah adalah seorang yang budak berkulit hitam, sering dicaci, dihina karena fisiknya, karena status sosialnya, juga mendapatkan penyiksaan, juga sama. Atau Rasulullah juga kisah lainnya di negeri Taif. Teman-teman tahu kisah itu, bagaimana Rasulullah dakwah di Mekah merasa sangat sulit, sehingga Rasulullah memilih untuk dakwah di Taif, sama juga. Dikatakan orang gila, tidak hanya dikatakan orang gila, tapi tukang sihir, dikatakan kalimat hinaan cercaan yang sangat banyak teman-teman sekalian. Apakah Rasulullah marah, teman-teman semua? Apakah Rasulullah mengazab orang-orang yang telah menghina, mencercanya? Apakah Rasulullah balas dendam dengan orang-orang yang menghinanya, mencercanya, memaki-makinya? Atau Rasulullah mengangkat tangannya untuk berdoa, teman-teman sekalian? Yang Rasulullah pilih, padahal Rasulullah bisa, ya Allah, azab orang tersebut. Ya Allah, orang tersebut bertindak kurang ajar, menghina, mencaci makiku. Tapi Rasul tidak pilih jalan itu, teman-teman sekalian. Rasul angkat tangannya, Rasul tahu bahwa mereka orang-orang yang tidak paham, mereka orang-orang yang tidak tahu, dan Rasulullah SAW mengangkat tangannya, minta kepada Allah agar orang-orang tersebut diberikan hidayah, dan agar ada anak keturunan mereka yang menyembah Allah di kemudian hari nanti. Dan ternyata apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, cerita yang abadi sampai hari ini kita tahu, sikap lemah lembutnya Rasul, memaafkannya Rasul. Kalau kita ingin menjadi umatnya Rasulullah, kenapa kita nggak ikut cara itu, teman-teman sekalian? Kadang-kadang kita ini manusia baru dihina satu kali, dua kali, dicaci maki satu kali, dua kali, langsung kita meledak-ledak, langsung kita marah. Kalau kita lihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau memilih cara untuk mengangkat tangan untuk mendoakan agar orang tersebut diberi kebaikan, dan Rasulullah memaafkan orang-orang tersebut. Begitu pula teman-teman sekalian, kita lihat banyak sekali kisah-kisah lainnya, tidak hanya Rasulullah dan para sahabatnya, ada juga kisah Siti Maryam. Teman-teman tahu Siti Maryam juga banyak sekali dihina, dicaci maki, padahal beliau adalah wanita yang suci, wanita terbaik di zamannya. Ketika Allah takdirkan Siti Maryam punya anak, Nabi Isa alaihissalam tidak punya suami. Apa kata orang-orang kepada Siti Maryam? Diabadikan kalimatnya dalam surah Maryam ayat ke-27. Orang-orang mengatakan, qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya. Ya Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar, sebuah perbuatan yang sangat buruk, punya anak nggak punya suami, dan kalimat-kalimat negatif lainnya. Dalam surah Maryam 27 juga orang-orang kembali mengatakan, wahai Maryam, ayahmu itu bukan orang yang jahat, ibumu juga bukan orang penzina, kenapa engkau punya perilaku yang seperti ini? Dihina, dicaci maki, difitnah pada perbuatan yang tidak dilakukan oleh Siti Maryam. Coba perhatikan, apa yang dilakukan Siti Maryam, teman-teman sekalian? Apakah beliau marah? Beliau membalas dengan kalimat serupa? Beliau menyumpah-nyumpahi? Bukan. Yang dipilih oleh Siti Maryam adalah puasa bicara. Diam dulu dalam beberapa saat, agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Ataupun kepada kisahnya Siti Maryam. Ketika Siti Maryam difitnah, berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi. Apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah, teman-teman sekalian? Apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha? Ketika Rasul mengatakan, wahai Aisyah, kalau engkau melakukannya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tidak melakukannya, maka Allah akan memberikan kabar mengenai apa yang tidak engkau lakukan. Maka apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah atau yang dikatakan oleh beliau mengatakan, demi Allah, kata beliau, aku ini adalah seorang perempuan belia. Aku tahu kalian telah mendengar berbagai macam pemberitaan di luar sana, dan kalian membenarkannya. Kalau aku katakan kepada kalian bahwa aku tidak bersalah,
dan Allah mengetahui bahwa aku tidak bersalah, pasti kalian tidak akan percaya dengan ucapanku, kata Siti Aisyah. Dan demi Allah, aku tidak menemukan perumpamaan tentang aku dan kalian, kecuali seperti perkataan Nabi Yakub alaihissalam. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam dalam surah Yusuf ayat 18? Kalimatnya adalah, fasabarun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan hanya kepada Allah lah aku memohon pertolongannya terhadap apa-apa yang kamu ceritakan, apa-apa yang kamu katakan. Jadi di sini kita sudah banyak kisah sebagai pembuka, teman-teman sekalian. Dalam kehidupan kadang-kadang kita dibully, dicaci maki, dihina. Maka sikapnya Rasulullah angkat tangan dan berdoa, meminta agar Allah memberikan hidayah kepadanya, dan kemudian memaafkannya. Sikap Siti Maryam tahan dulu lisannya untuk tidak berbicara banyak. Sikapnya Siti Aisyah juga adalah bersabar dan bertawakal ala Allah, meminta, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah sendiri yang akan membuka cerita yang sesungguhnya seperti apa. Tapi di sini kita bisa lihat, teman-teman sekalian, bahwa tidak ada satupun di antara beliau-beliau ini yang membalas dengan caci maki yang serupa atau melakukan marah yang membabi buta. Ternyata sikap-sikap orang-orang saleh ini tidak menunjukkan hal yang demikian. Maka nanti kita akan bahas kalau begitu secara detailnya apa yang harus kita lakukan step by stepnya ketika ada orang caci maki kita atau hina kita. Sebelum itu teman-teman sekalian, sedikit membahas seperti yang kita tahu, menghina, mencaci maki adalah bukan akhlak dari orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mencaci maki, menghina adalah orang-orang yang bersikap sombong. Kenapa dia bersikap sombong? Karena dia merasa lebih unggul dibanding orang yang dicacinya, dihinanya. Kita kan akan bisa menghina atau mencaci maki atau merendahkan seseorang kalau kita merasa kita lebih daripada dia. Kalau kita lebih rendah dibanding dengan dia, nggak akan berani kita mencaci makinya. Jadi orang-orang yang suka mencaci maki orang lain, membuli, merendahkan orang lain, maka dia adalah orang yang sombong. Karena dia merasa di atas dari orang tersebut, sehingga dia merasa boleh untuk mencaci maki, merendahkan, dan menghinanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan dalam hadis riwayat Muslim, sahabat sekalian, mencaci orang adalah perbuatan fasik. Ya, dan membunuhnya adalah perbuatan kufur. Artinya orang yang beriman gak akan mungkin akhlaknya dia mencaci, dia merendahkan, baik itu fisik, strata sosial, atau yang lain-lain. Gak akan pernah itu terjadi kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mendapatkan hinaan, orang-orang yang mendapatkan cemoohan, pahamilah bahwa alhamdulillah sedang mendapatkan pahala, transferan pahala. Jadi sedih wajar kalau kita dihina, dicaci maki, direndahkan, sedih wajar. Tapi kalau kita mindsetnya kita rubah, alhamdulillah ada orang yang memberikan hadiah pahala buat kita. Kita tidak akan pernah sedih berlarut-larut. Allah menghapuskan dosa-dosa kita dari celaan-celaan yang kita dapatkan. Begitu teman-teman sekalian. Ada orang-orang saleh mengatakan begini, apabila sampai kepadamu perkataan dari saudaramu yang berupa hinaan, yang menyakitimu, maka janganlah engkau risau. Kenapa? Seandainya perkataan itu benar, maka itu adalah hukuman bagimu yang disegerakan daripada mendapatkan hukuman di akhirat. Dan seandainya perkataan hinaan itu tidak benar, maka itu akan menjadi pahala bagimu tanpa engkau harus berbuat baik. Kadang-kadang Allah menginginkan kita berada di posisi tertentu, tapi amal yang kita lakukan belum cukup sampai posisi tertentu. Makanya Allah kasih ujian-ujian supaya kita dapat transferan pahala, supaya kita berhak untuk berada di posisi tertentu itu, teman-teman sekalian. Allah ingin kita di posisi segini nih, tapi amal kita sedikit, amal soleh yang kita lakukan baru segini. Makanya Allah kasih ujian-ujian, Allah kasih hinaan, cercaan, makian, ujian-ujian dengan pahala sabar kita itu menempatkan kita berada di posisi yang seharusnya. Begitu teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11, Allah ingatkan untuk orang-orang beriman. Ini bagi orang-orang yang suka mencemooh, menghina, merendahkan. Ayat yang sangat terkenal sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa ay yakunu khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi mereka yang engkau tertawakan itu lebih baik daripada kalian.
Boleh jadi orang yang ditertawakan lebih baik daripada yang mentertawakan. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Jangan suka mencela dirimu sendiri. Maksudnya apa? Jangan suka mencela dirimu sendiri. Kalau engkau cela orang lain akan mencela dirimu. Jadi jangan cela dirimu sendiri dengan memulai mencela orang lain. Itu maksudnya. Dan janganlah kamu suka mencela dirimu sendiri dan jangan panggil orang dengan gelaran-gelaran buruk yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka itulah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang hina, suka menghina orang lain, mencela orang lain adalah orang-orang yang zalim, teman-teman sekalian. Teman-teman lihat dalam surah Al-Ahzab ayat ke-58, menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ini untuk para orang yang suka bully, menghina, mencaci maki. Setelah ini kita akan bahas bagaimana sikap kita kalau kita mendapatkan cacian itu, kalau kita mendapatkan hinaan itu. Sebelumnya mohon izin teman-teman sekalian, sekarang ini zaman sosial media. Kadang orang-orang kalau ketemu nggak berani ngomong, tapi di sosial media dia merasa bahwa orang nggak tahu dia, nggak kenal dia, jadi jari-jarinya bebas untuk mengucapkan segala sesuatu. Padahal akhlak di dunia nyata harus sama dengan akhlak di dunia maya. Berpikir dulu sebelum berbicara, berpikir dulu sebelum menulis, berpikir dulu sebelum memposting segala sesuatu. Karena dalam surah Al-Hujurat ayat 11 tadi disebutkan untuk khusus orang-orang beriman. Tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan. Bisa jadi kita yang mengolok-olok lebih rendah dibanding orang yang kita olok-olok itu. Mereka lebih mulia. Karena ibadahnya mungkin lebih banyak dibanding dengan kita. Dan ingat orang-orang yang suka menghina, mencaci maki, membuli, sombong. Dia merasa dirinya lebih tinggi sehingga dia rasa berkuasa untuk merendahkan orang lain dengan kalimat caciannya itu. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu bagaimana cara kita kalau menghadapi cacian? Sedih, ada rasa kadang-kadang jadi nggak percaya diri, ada rasa down, marah mungkin. Kita minta sama Allah, ya Allah balas, ya Allah saya sakit hati, ya Allah, mungkin juga seperti itu. Tapi apa yang sebaiknya, yang paling baik kita lakukan? Kalau suatu hari nanti itu terjadi kepada diri kita, sakit rasanya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, cara menghadapi cacian, hinaan, cercaan yang orang lain tujukan pada kita. Pertama, kita harus memahami bahwa segala sesuatu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu atas izin Allah. Apa yang terjadi kepada kita, ada orang yang menghina kita, mencaci kita, membuli kita, memang itu atas izin dari Allah. Memang itu takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Teman-teman, Allah menciptakan segala perbuatan hambanya, gerakannya, kadang diamnya, keinginannya, atau bahkan daun yang jatuh dari pohonnya, itu semua atas izin Allah, atas pengetahuan Allah. Semua terjadi dikehendaki oleh Allah. Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi, pasti terjadi. Segala sesuatu yang tidak dikehendaki Allah untuk terjadi, maka tidak akan terjadi. Semua yang terjadi di muka bumi ini, kalaupun sesuatu itu menyakiti kita, itu memang atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau itu terjadi kepada kita, ada orang yang mencerca kita, ada yang menghina kita, maka kita melihat kepada zat yang menjadikan pihak lain mendolimimu, dan jangan kita melihat tindakan orang itu kepada kita. Maksudnya apa? Memang apa yang orang itu lakukan pada kita, itu atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu atas kehendaknya Allah. Allah berkehendak begitu untuk sebuah hikmah, untuk sebuah pembelajaran atas diri kita. Jadi dibanding kita marah, membabi buta, dibanding dengan kita sakit hati, kita tahu betul ya bahwa apa yang terjadi, orang itu mencaci kami, orang itu menghina kami, memang itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki hal itu terjadi untuk mendatangkan pembelajaran bagi kita. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Ada orang caci maki kita, ada orang hina kita, itu semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, atas sebuah maksud. Kedua, bagaimana cara kita menghadapi cercaan, menghadapi hinaan? Kedua, kita mengakui bahwa mungkin saja hinaan, cercaan itu bisa terjadi sebab kesalahan kita sendiri. Ada orang mengatakan, kamu ini males banget sih jadi orang, atau mungkin kata-kata kasar lainnya, bodoh banget sih jadi orang. Ya mungkin memang kita benar-benar males, mungkin memang kita benar-benar nggak tekun dalam segala sesuatu, memang kita nggak paham-paham sehingga ada orang mencerca begitu.
Jadi pahami apa yang dihina atau dicaci, mungkin ada sebab kesalahan kita. Jadi introspeksi diri, teman-teman sekalian. Eee, kita berpikir bahwa mungkin saja ini karena dosa-dosa yang kita perbuat. Teman-teman lihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-30, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan atas perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Kadang-kadang kita dikritik sesuatu, teman-teman sekalian. Ya mungkin karena memang ada kesalahan kita, ada kelalaian kita, sehingga ada hinaan itu, ada cercaan itu, ada kalimat-kalimat negatif itu, karena memang ada kesalahan kita di situ. Sebagaimana dalam surah Asy-Syu'ara ayat 30. Jadi daripada kita nunjuk orang lain, kamu kok nyalahin saya terus sih, kok kamu hina saya terus sih? Coba kita lihat ke dalam diri kita. Memang mungkin kita patut untuk dikritik seperti itu, karena akibat kesalahan kita. Maka, apabila seorang hamba mengakui bahwa segala hinaan, cercaan, musibah yang menimpanya dikarenakan dosa-dosanya yang telah lalu, dia pasti akan sibuk bertaubat. Dia akan sibuk memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya yang menjadikan sebab Allah menurunkan musibah itu kepadanya, menurunkan hinaan orang lain kepadanya. Dia justru sibuk untuk terus meminta ampun kepada Allah dan memperbaiki dirinya. Dia tidak sibuk dengan mencela dan mengolok-olok orang lain, membalas omongan orang lain yang telah menzaliminya. Karena dia rasa memang saya pantas mendapatkan begitu, karena memang ada kesalahan saya di situ. Begitu teman-teman sekalian, dia akan koreksi dirinya sendiri. Dia akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah menjadi sebuah nikmat untuknya, menjadi sarana dia berintrospeksi diri. Tapi kalau ada orang yang dihina, dicaci maki, kemudian dia nggak introspeksi, dia terus nyalahin orang, dia marahin orang, dia dendam, maka itu betul-betul menjadi musibah buatnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, teman-teman sekalian, hendaknya seorang hamba hanya berharap kepada Rabb-nya, dan hendaknya dia takut terhadap akibat yang akan diterima dari dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Ingat ketika ada orang melakukan sebuah dosa, dia sedang jahat pada dirinya sendiri. Dia sedang aniaya pada dirinya sendiri. Karena setiap dosa yang dia buat akan berbalik kepada dirinya. Setiap dosa yang dia perbuat akan Allah kembalikan kepada dirinya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kau lakukan akan kembali kepada dirimu, kejahatan yang kau lakukan akan kembali kepada dirimu. Jadi, cara menghadapi cercaan yang kedua, yang pertama adalah kita tahu bahwa itu atas kehendak Allah, yang kedua kita berintrospeksi diri. Mungkin ini sebab dari kesalahan saya, sebab dari dosa saya, sehingga terjadilah cercaan, hinaan seperti itu. Begitu teman-teman sekalian. Berikutnya, yang ketiga, bagaimana caranya ketika ada orang menghina, mencaci maki kita, merendahkan kita, maka apa yang harus kita lakukan, teman-teman sekalian? Sebentar, mohon izin, sebentar ya. Uma ada keperluan sebentar. Uma lanjut lagi semuanya yang ketiga. Ketika teman-teman sekalian ada orang yang mencaci dan menghina kita, apa yang harus kita lakukan yang ketiga? Yang ketiga adalah kita mengetahui ketika ada orang yang menghina, mencaci maki kita, ada pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memaafkan dan bersabar. Ada pahala yang akan kita dapatkan. Ketiga, bagaimana cara agar kita legowo dalam menerima hinaan atau cacian? Ketiga, kita mengetahui ada pahala yang Allah sediakan bagi mereka yang bersabar, bagi mereka yang memaafkan. Teman-teman lihat dalam surah Asy-Syura ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan balaslah sebuah kejahatan dengan kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Jadi dari surah Asy-Syura ayat 40, Allah memberitahu kepada kita semua, kalau ada orang yang jahat pada kita, ada orang yang menghina, mencaci maki, berbuat buruk pada kita, ada 3 cara balas. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang zalim, berdasarkan surah Asy-Syura ayat 40 tadi. Apa itu orang-orang yang zalim? Orang zalim adalah melakukan pembalasan yang melampaui batas. Dia hina kita A, kita hina dia A, B, C, D, E gitu. Dia melakukan sesuatu kepada kita, kita melakukan sesuatu yang lebih buruk, zalim, haram, tidak diperkenankan. Kedua, golongan orang-orang yang
membalas sesuai dengan haknya. Dia berbuat buruk, saya juga berbuat buruk. Silakan membalas, tidak masalah. Tapi yang terbaik adalah yang ketiga. Ya ini golongan orang-orang muhsin. Golongan orang-orang yang berbuat baik. Yaitu apa? Ketika dia dijahati, ketika dia dihina, dicaci maki, maka dia berusaha untuk memaafkannya, teman-teman sekalian. Ini golongan orang-orang muhsin namanya, golongan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Dia bisa saja balas, dia bisa saja mencaci maki balik, dia bisa saja menghina balik. Aku juga tahu kok kejelekan kamu apa. Saya juga bisa mengata-ngatai kamu. Tapi dia memilih lisannya untuk tidak melakukan perbuatan yang demikian. Karena dia tahu apa bedanya saya dengan dia. Dia mencaci maki saya, kalau saya caci maki dia, apa bedanya saya dengan dia? Sama-sama lisan ini buruk. Maka dia pilih menjadi orang-orang yang muhsin, orang-orang berbuat baik. Itu ketika dikata-katai dengan kalimat-kalimat kejahatan, dia berusaha untuk memaafkannya. Dia berusaha untuk sabar dalam menghadapinya. Teman-teman tahu, ketika seseorang memilih untuk bersikap sabar, bersikap memaafkan, maka Masya Allah dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Ketika dia membalas, tidak ada pahala baginya. Apalagi kalau zalim, kalau dia membalasnya dengan sesuatu yang lebih buruk, zalim, dia dapat dosa. Ketika dia membalasnya serupa, silakan, boleh-boleh saja silakan, tapi dia nggak dapat pahala. Tapi kalau dia sabar dan memaafkan, ya Allah, bergunung-gunung pahala dia dapatkan, teman-teman sekalian. Bergunung-gunung pahala dia dapatkan. Jadi teman-teman boleh pilih. Ketika ada orang hina kita, caci maki kita, kita balas, lebih buruk, dapat dosa. Kita balas yang sama, nggak dapat pahala. Sama sekali nggak dapat pahala. Tapi ketika kita memilih sabar dan memaafkan, maka mendapatkan pahala yang luar biasa. Teman-teman lihat dalam surah Az-Zumar ayat 10, orang-orang yang sabar dapatkan pahala tiada batas. Tiada batas artinya syurganya dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat, bagaimana caranya ketika menghadapi orang menghina kita, mencaci maki kita? Maka cara yang berikutnya adalah kita memilih untuk kita selamat. Hati kita selamat itu apa? Kita memilih untuk, kalau tadi sabar dan memaafkan dapat pahala, kalau sekarang yang keempat, kita memilih hati kita selamat. Kita mengetahui bahwa kalau kita memaafkan, kalau kita berbuat baik, maka membuat hati kita selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kedengkian, selamat dari kebencian, selamat dari kemarahan. Hati kita bersih, hati kita tenang, hati kita terbebas dari keinginan untuk balas dendam, maka kehidupan kita pun menjadi tenang. Hati kita selamat. Kita memperolehkan kenikmatan dalam kehidupan, teman-teman sekalian. Bayangkan kalau ada orang hina kita, caci maki kita, kemudian kita dendam kusumat, kita marah, maka hati kita kotor, hati kita penuh amarah, hati kita penuh dendam. Kita nggak akan pernah berkonsentrasi melakukan amal-amal soleh. Pekerjaan kita banyak, sahabat-sahabat sekalian. Teman-teman ngafalin Quran memerlukan hati yang tenang, ya kan? Teman-teman melakukan segala macam pekerjaan atau pembelajaran memerlukan hati yang tenang. Jadi sejatinya kalau kita memaafkan itu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk orang lain, bukan. Memaafkan itu untuk diri kita sendiri, untuk mendapatkan hati yang tenang, agar kita bisa berkonsentrasi melakukan hal-hal besar lainnya. Dalam surah Ali Imran 134 kata Allah, Allahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dengan hati yang tenang, ini menjadikan diri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, teman-teman sekalian, bagaimana caranya ketika ada orang yang menghina kita, mencaci maki kita? Apa yang harus kita lakukan? Jauh-jauh dari melampiaskan dendam. Kemuliaan itu hanya akan ditambahkan oleh Allah kepada orang yang bersikap pemaaf. Jadi jauh-jauh dari keinginan untuk membalas dendam. Nggak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Kalau kita balas dendam, maka tidak akan pernah ada habisnya. Kita balas dendam, dia balas dendam. Kita balas dendam, dia balas dendam. Permusuhan akan terus-menerus terjadi. Jadi jauh-jauh dari keinginan untuk membalas dendam. Berikutnya teman-teman sekalian yang keenam, kalau ada orang hina kita, caci maki kita, maka kita tahu bahwa setiap balasan itu sesuai dengan amal yang dikerjakan. Gak usah repot-repot balas dendam. Gak usah repot-repot merencanakan sebuah kejahatan. Allah Maha Adil dalam membalas setiap perbuatan jahat, teman-teman sekalian. Allah Maha Adil dalam membalas setiap perbuatan baik pula. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita lihat teman-teman sekalian, ada sebuah kisah juga yang mengajarkan kepada kita bagaimana ketika dihina, dicaci maki, kita memilih jalan untuk memaafkan. Dan tidak hanya sekedar memaafkan, tapi berlapang dada. Memaafkan tuh kadang-kadang, ya udah saya maafin kamu, tapi dada kita masih dendam gitu. Tapi yang Allah minta kita maafkan dan berlapang dada.
Teman-teman ingat kisahnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika difitnah berselingkuh, itu ada salah seorang saudaranya yang juga turut menyebarkan fitnah, menjelek-jelekan, menghina juga. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu sangat marah dan berjanji tidak akan mau membantu saudaranya lagi. Selama ini sudah dibantu saudaranya, kok malah menikam dari belakang. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 22. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Disuruh memaafkan dan berlapang dada atas apa yang terjadi, berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallaha lakum? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah minta kita memaafkan kesalahan orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Sebagaimana kita kalau buat jahat, kalau kita buat dosa, kita ingin Allah mengampuni kita. Jadi tidak hanya sekedar memaafkan, tapi berlapang dada. Surah An-Nur ayat 22. Yang ketujuh, teman-teman sekalian, ketika ada orang yang hina kita, caci maki kita, ingatlah kalau kita disibukkan dengan urusan yang tujuannya adalah pelampiasan balas dendam, maka waktu kita terbuang sia-sia. Kita tidak akan berkonsentrasi untuk urusan-urusan yang penting. Tapi kalau kita memaafkan, hati kita fresh, hati kita bersih, dan kita bisa fokus untuk menggapai mimpi-mimpi daripada sekedar mengurusi perkara pelampiasan balas dendam. Kemudian teman-teman sekalian, ingat bahwa berikutnya, kalau kita dihina, dicaci maki, kita mau balas juga, maka sesungguhnya kita sedang memperturutkan hawa nafsu kita, teman-teman sekalian. Rasulullah tidak pernah melakukan pembalasan yang didasarkan hawa nafsu atas keinginan pribadi. Padahal banyak yang menyakiti Rasulullah SAW. Rasulullah nggak pernah melakukan pembalasan yang didasari dengan keinginan pribadinya, didasari dengan hawa nafsunya, tidak. Maka kalau kita mau mengikuti Rasulullah SAW, maka contohi apa yang beliau lakukan. Memaafkan, mendoakan, berlapang dada. Kita tidak patut juga untuk membalas dendam, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kita tahu aib kita itu lebih banyak daripada apa yang mereka hina. Kekurangan kita itu lebih banyak daripada apa yang mereka katakan. Mereka katakan mungkin, oh kamu itu orangnya begitu begini. Dia nggak tahu kita lebih buruk dari apa yang dia sangkakan. Keburukan kita lebih banyak. Kenapa kita harus marah, teman-teman sekalian? Kenapa kita harus membalas dendam? Kenapa? Padahal keburukan kita jauh lebih banyak, kejelekan kita jauh lebih banyak, maksiat yang kita lakukan sangat banyak, dosa yang kita lakukan sangat banyak. Dia hanya tahu sedikit saja. Alhamdulillah dia tahu sedikit saja. Kalau dia tahu semuanya tentang dari diri kita, apa jadinya diri kita? Jadi dibanding memilih untuk bersikap marah atau membalas perbuatan dengan perbuatan serupa, kita lihat diri kita ini sangat kotor. Diri kita ini banyak dosanya, diri kita ini banyak aibnya, banyak kekurangannya. Yang dia hina baru sedikit. Dia nggak tahu siapa sesungguhnya diri yang buruk ini, teman-teman sekalian. Jadi memandang diri terus-menerus menjadi diri yang buruk supaya kita introspeksi diri menjadi orang yang baik. Berikutnya tentu saja sabar dalam menghadapi hinaan, cercaan, sabar. Wallahu yuhibbus innallaha ma'as sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Surah Ali Imran 146, Allah menyukai orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu apa? Dia mampu balas, dia tahan. Dia mampu teriak, dia tahan. Dia mampu melakukan sesuatu yang mengerikan, dia tahan. Itu namanya sabar, teman-teman sekalian. Allah menjadi penolong bagi orang-orang yang sabar. Dan teman-teman lihat dalam surah Fussilat ayat 34-35, apa kata Allah? Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Kalau kita menolak keburukan dengan kebaikan, maka yang tadinya bermusuhan menjadi teman. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi kalau dendam dibalas dengan dendam, marah dibalas dengan marah, nggak akan ada habisnya. Tapi kata Allah dalam surah Fussilat ayat 34-35, kalau kita melakukan kebaikan atas kejahatan seseorang, maka kelak mereka akan menjadi teman bagimu. Berhentilah, kebaikan itu akan menghentikan permusuhan, teman-teman sekalian. Sementara balas dendam itu akan terus menimbulkan permusuhan selamanya. Kisah terakhir pada hari ini, teman-teman sekalian, kita lihat bagaimana ada cicit Rasulullah SAW, namanya Sayyidina Zainal Abidin Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau pernah dicaci maki oleh orang lain. Kita simak perkataan beliau.
Ketika beliau keluar rumah, beliau dicaci maki sampai pengawal-pengawal beliau itu hendak memukul dan menyakiti orang tersebut. "Kamu ini tidak baik, kurang ajar sekali, tidak sopan kepada Sayyidina Zainal Abidin." Kemudian apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin? Sayyidina Ali Zainal Abidin ini melarang pengawalnya untuk memukul orang yang telah mencacinya itu. Kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan begini kepada orang yang mencaci makinya, "Wahai Tuan, aku memiliki keburukan yang lebih banyak daripada apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan tidak ketahui tentang keburukanku itu lebih banyak daripada apa yang Tuhan sampaikan ini. Kalau Tuhan mau membutuhkannya, aku akan menceritakan semua keburukanku, sangat banyak sangat banyak. Jadi yang engkau hina itu tidak seberapa, keburukanku jauh lebih banyak." Lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin kepada orang yang mencaci makinya, menghinanya? Beliau merogoh kantong bajunya dan kemudian memberikan uang 1.000 dirham kepada orang tersebut. Artinya apa? Ketika ada orang caci maki, nggak apa-apa. Menghina, mencaci maki nggak apa-apa. Karena keburukan saya jauh lebih banyak. Kamu nggak tahu tentang keburukan saya. Atas caci maki atau hinaan yang kau berikan, terima kasih. Alhamdulillah menjadi introspeksi diri pada saya. Dan ini hadiah atas ucapan terima kasih saya kepadamu. Yang telah bersusah payah mau mengintrospeksiku. Yang telah bersusah payah mau peduli terhadapku. Malah dikasih hadiah teman-teman sekalian. Sampai akhirnya orang tersebut pun berkata, "Aku bersaksi bahwa pemuda ini, Sayyidina Ali Zainal Abidin adalah keturunan Rasulullah SAW." Jadi ini menjadi kisah pada kita di Jumat Mubarak ini. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia belum kenal, mungkin dia belum paham, mungkin ada kesalahpahaman dan sebagainya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang benar apa yang mereka ucapkan, semoga Allah mengampuni kita dan perbaiki akhlak kita. Tapi kalau tidak benar, semoga Allah ampuni dia dan mudah-mudahan suatu hari nanti dia tidak lagi melakukan itu kepada orang lain dan suatu hari nanti menjadi teman. Sebagaimana orang-orang di negeri Taif, anak keturunannya menjadi pengikut Rasulullah SAW. Semoga kelemah lembutan, memaafkan, kesabaran senantiasa menjadi akhlak kita, teman-teman sekalian. Dan kalaupun masih ada orang-orang di luar sana yang membenci, yang tidak suka, hal yang biasa. Ada pepatah Arab mengatakan, "Ridhana ghayatun la tudrak." Membuat semua orang ridha, sayang, cinta pada kita adalah sesuatu yang mustahil terjadi. Di muka bumi ini ada suka, ada nggak suka, ada benci, ada sayang. Itu hal yang biasa. Sepanjang kita fokus berbuat kebaikan, fokus di jalan yang lurus, maka nggak apa-apa. Kalau ada hal-hal yang seperti itu, jangan pernah mengganggu konsentrasi kita. Fokuslah untuk jadi orang baik, fokuslah melakukan hal-hal baik, fokuslah untuk terus-menerus berprestasi, fokuslah untuk terus mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari Uma, semoga hari ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Ada pepatah yang mengatakan anjing menggonggong kafilah berlalu. Artinya apapun yang terjadi di luar sana kalau itu tidak benar, jalan terus di jalan kebaikan dan semangat terus untuk menjadi orang-orang yang baik insyaallah dan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari Uma, terima kasih. Kita ketemu di katupat berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.